Coba bayangin ada sebuah sekolah yang ingin terus meningkatkan kualitas pendidikannya. Untuk itu, kepala sekolah perlu tahu apakah proses mengajar sudah berjalan dengan baik, apakah guru mendapatkan dukungan yang cukup, dan bagaimana cara menilai kinerja guru secara adil dan objektif. Masalahnya, di banyak tempat proses penilaian masih dilakukan secara manual. Data tersebar di berbagai dokumen, arsip menumpuk, dan proses evaluasi jadi memakan waktu. Padahal sekarang kita hidup di era digital. Teknologi sudah banyak membantu pekerjaan manusia, termasuk di dunia pendidikan. Nah, disinilah sistem informasi manajemen mulai berperan. Lalu, bagaimana penerapan sistem informasi manajemen SDM pendidikan bisa membantu proses penilaian kinerja guru menjadi lebih efektif dan profesional? Yuk, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video lainnya dari Ruang Nuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini saya akan membahas materi untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dengan judul SIM SDM Pendidikan, Penilaian Kinerja Guru Berbasis Aplikasi. Di video ini kita akan ngobrol tentang apa itu Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, bagaimana perannya dalam mengelola sumber daya manusia di sekolah, bagaimana penilaian kinerja guru dilakukan, dan bagaimana aplikasi digital membantu proses tersebut menjadi lebih efektif, transparan, dan efisien. Harapannya, setelah menonton video ini, kita bisa lebih memahami bahwa teknologi bukan cuma soal alat, tapi juga tentang bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan. Oke, pertama, kita kenalan dulu dengan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan atau yang sering disebut SIM Pendidikan. Sederhananya, SIM adalah sistem yang digunakan untuk mengelola data pendidikan supaya informasi yang dihasilkan lebih rapi, mudah diakses, dan bisa membantu pengambilan keputusan. Data yang dikelola bisa bermacam-macam, mulai dari data siswa, guru, kurikulum, keuangan, sampai sarana dan prasarana. Kalau sebelumnya banyak proses dilakukan secara manual, dengan SIM semuanya bisa lebih terintegrasi. Hasilnya, pekerjaan jadi lebih efisien, informasi lebih cepat didapat, dan pengelolaan sekolah jadi lebih tertata. Kalau tadi kita membahas SIM secara umum, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih spesifik, yaitu SIM SDM Pendidikan. Sederhananya, SIM SDM Pendidikan adalah sistem yang digunakan untuk membantu sekolah mengelola data tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan lebih teratur dan efisien. Data yang dikelola bukan cuma nama atau identitas guru saja, tapi juga mencakup riwayat pendidikan, pelatihan yang pernah diikuti, jadwal mengajar, tingkat kehadiran, sampai hasil penilaian kinerja. Dengan sistem yang terintegrasi, sekolah jadi lebih mudah memantau perkembangan setiap guru secara objektif. Jadi, keputusan yang diambil bukan lagi berdasarkan perkiraan, tapi berdasarkan data yang sudah tercatat dan bisa dipantau dengan lebih jelas. Selanjutnya kita masuk ke penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru bukan berarti mencari siapa yang paling baik atau paling rendah nilainya, tapi lebih ke bagaimana sekolah bisa melihat proses kerja guru dan membantu mereka terus berkembang. Dalam proses penilaian ini, ada beberapa aspek yang biasanya diperhatikan. Mulai dari bagaimana guru merencanakan pembelajaran, menyampaikan materi di kelas, mengevaluasi hasil belajar, sampai bagaimana sikap profesionalnya selama menjalankan tugas. Selain itu, ada juga 4 kompetensi utama yang menjadi dasar penilaian, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Kalau dilakukan dengan baik, penilaian ini bisa menjadi bahan refleksi sekaligus mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling berkaitan dengan perkembangan teknologi, yaitu penilaian kinerja guru berbasis aplikasi. Kalau dulu proses penilaian banyak dilakukan secara manual, sekarang sebagian besar data sudah bisa dikelola secara digital. Dengan bantuan aplikasi, proses pencatatan dan evaluasi menjadi lebih cepat dan lebih mudah dipantau. Data bisa tersimpan lebih rapi, proses penilaian menjadi lebih transparan, dan hasil evaluasi juga lebih mudah diakses. Menariknya lagi, guru juga bisa melihat hasil penilaiannya sendiri dan menjadikannya sebagai bahan untuk meningkatkan kompetensi. Jadi, teknologi di sini bukan untuk menggantikan peran guru, tapi membantu proses pengelolaan dan pengembangan guru menjadi lebih efektif.
Kalau bicara soal penerapan nyata, sebenarnya sudah ada beberapa aplikasi yang digunakan dalam dunia pendidikan. Salah satunya adalah SIM PKB yang membantu pengembangan kompetensi dan profesionalisme guru. Ada juga e-kinerja yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja tenaga pendidik secara lebih sistematis. Selain itu, sekolah juga mulai memanfaatkan platform berbasis web maupun cloud untuk mengelola data secara lebih fleksibel. Hal ini menunjukkan kalau teknologi sekarang bukan lagi sekadar pelengkap, tapi sudah menjadi bagian dari pengelolaan pendidikan. Penerapan SIM SDM pendidikan tentu membawa banyak manfaat. Mulai dari pengelolaan data yang lebih cepat dan akurat, proses evaluasi yang lebih transparan, sampai membantu sekolah mengambil keputusan yang lebih tepat. Tapi tentu saja, proses digitalisasi juga punya tantangan. Masih ada sekolah yang terkendala infrastruktur, kemampuan penggunaan teknologi, atau keamanan data. Karena itu, dibutuhkan pelatihan yang berkelanjutan, dukungan fasilitas yang memadai, dan sistem pengelolaan data yang aman, agar implementasi teknologi bisa berjalan dengan optimal. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa SIM SDM pendidikan punya peran yang cukup besar dalam mendukung penilaian kinerja guru berbasis aplikasi. Teknologi bukan hanya membantu pekerjaan administrasi menjadi lebih mudah, tapi juga membantu sekolah menciptakan sistem evaluasi yang lebih objektif, efisien, dan terarah. Pada akhirnya, tujuan dari semua ini bukan sekadar mengikuti perkembangan zaman, tetapi bagaimana teknologi bisa digunakan untuk mendukung kualitas pendidikan yang lebih baik. Saya Nuha Zahiroh mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.